Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pagi ini kita akan membahas sambungan baut dan sambungan keling atau paku keling, dalam bahasa Inggrisnya riveted joint, yang dikenai beban geser. Sama-sama kita melihat gambar 823 yang menunjukkan mode of failure in shear. Jadi ini keadaan awal, ini keadaan awal di mana kedua buah plat, katakan ini plat 1, ini plat 2, diberikan gaya F. Gaya F ini termasuk pada shear loading. Maka kedua plat ini disambung dengan riveted joint, sambungan keling seperti ini. Atau bisa juga karena itu diperlakukan sama dalam hitungan mode of failure-nya juga kalau kita menggunakan bolted joint, artinya ada sambungan baut mur. Bedanya apa? Kalau sambungan baut mur, misalnya kita buat menjadi baut mur ya, kita tinggal pasangkan baut di sini misalnya, dan kita tinggal ini batangnya. Nah, di sini kita pasang mur. Oke. Nah, ini kira-kira 2,5 pitch dari ulir yang menonjol keluar. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita berikan gaya F pada plat 2 dan gaya F pada plat 1? Yang pertama adalah terjadi bending. Bending pada apa? Bending pada yang dominan itu bending pada sambungan rivet atau bolt tadi. Jadi batangnya itu akan membengkok. Ya, walaupun dalam hitungan di lapangan ya, ini seperti ini jarang diperhitungkan. Jadi caranya dengan memperbesar, sekali lagi ya, memperbesar safety factor atau design factor. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghitung berapa besar tegangan yang terjadi akibat pembengkokan pada baut ini. Apabila kita ketahui berapa momennya, berapa inersianya ya, di sini V per 64 D pangkat 4 karena dia batangnya bulat ya. Kemudian C itu setengah daripada diameter, bisa dihitung ya. Nah, sekarang kita lihat mode yang C. Mode yang C ini kalau kita baca di sini ya, shear of rivet. Jadi di sini itu langsung terjadi, nah di sini itu langsung terjadi geseran. Nih, terjadi geseran di sini. Jadi ini koyak langsung. Berapa besar tegangan geser yang terjadi? Yaitu gaya dibagi dengan luas penampang geser. Luas penampang geser sebenarnya tidak lain daripada luas penampang dari baut atau batang keling ya, rivet. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kalau mode pada D. Mode pada D ini adalah tensile failure of members. Members artinya di sini adalah plat. Jadi ini katakan tadi plat 1 ya, ini plat 2 tadi ya. Ini plat 1, maka di sini ada, kalau kita lihat dari atas atau dari samping, ada dua paku di sini ya. Maka kalau yang tadi itu terjadinya kegagalan pada pakunya, sekarang yang terjadi adalah kegagalan pada plat ini ya. Yang terjadi adalah kegagalan pada plat ini, koyak. Ini koyak di sini. Nah, sehingga ini jadi berongga ya, karena tertarik. Nah, bagaimana menghitung sigma atau tegangan tarik yang terjadi?
Baik, tegangan sama dengan F per A. F adalah gaya tarik dan A adalah luas penampang. Luas penampang apa? Luas penampang dari plat. Jadi di sini ada dua plat. Jadi seperti ini ada dua plat. Maka eh, berapa besar lebarnya? Lebarnya adalah eh, W, ya kan? W. Dan tebal platnya misalnya T. Jadi kalau kita buat seperti ini, nah, jadi ini W, ya. Oke. Nah, ini W, ya, ini W, dan tebalnya adalah T. Jadi tebal plat. Ini kalau saya buat tiga dimensi, kira-kira seperti ini. Ini yang koyak tadi. Ya. Nah, ini tebalnya T, atau tebal plat. Maka luas penampangnya, kalau kita lihat, adalah W dikalikan dengan tebal plat, kurang dua kali jarak ini. Jarak ini tidak lain daripada D, ini juga D, jadi dua kali D. Jadi A sama dengan dua sama dengan W kurang, ya, W kali T kurang dua kali D kali T. Nah, itulah dia uh, luas penampangnya. Jadi kalau ada tiga baut, jadi tinggal tiga kali D kali T. Kalau ada empat dan seterusnya, ya, itulah luas penampang dari plat. Jadi sigma sama dengan F per A. Jadi jangan sampai kekuatan plat, kekuatan tarik dari plat itu lebih kecil daripada beban yang diberikan atau disturbance. Kalau itu yang terjadi maka akan terjadi kegagalan seperti ini. Nah, eh, untuk menghindari terjadinya kegagalan atau mode of tensile failure seperti ini, dengan teknologi baik teknologi rivet maupun teknologi material sekarang sudah demikian maju, maka eh, karakteristik daripada paku kelingnya atau bautnya itu dibuat hampir sama dengan plat. Jadi dia tetap kuat kedua-duanya supaya catastrophic failure seperti yang terjadi pada kapal Titanic itu tidak terjadi. Oke, sekarang kalau bagaimana dengan bearing stress? Ya, bearing stress itu bisa terjadi pada plat seperti ini, tapi bisa juga terjadi pada baut. Jadi mana yang lebih kuat atau mana yang lemah gitu ya. Jadi kalau platnya lemah maka akan bearing stress atau kerutan ini akan terjadi di sini. Kalau bautnya lemah maka kerutannya ini akan terjadi di baut atau di rivet. Bagaimana menghitungnya? Sigma sama dengan F per A. F itu kita katakan tadi gaya tarik misalnya atau gaya geser ya karena mode geser di sini. Maka apa yang terjadi pada luas penampang atau bagaimana menghitung luas penampang? Nah, kita hanya melihat A sama dengan B kali T. B itu atau W sama dengan lebar ya. T itu tebal. Tapi tebal yang kita pilih adalah tebal plat yang paling tipis. Jadi bisa jadi di lapangan itu seperti ini. Nah, ini plat 1, ini plat 2. Tentu ini kalau ini T1,
ini T2, maka T1 lebih kecil T2, maka T1 ini yang kita gunakan ke sini. Jadi kita pilih yang lebih kecil. Jadi dengan demikian, tegangan yang timbul itu akan kita prediksikan lebih besar karena dia berada di dia sebagai penyebut ya, itu penyebut dalam matematika. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi mode F, demikian juga mode G. Ya, mode F dan mode G ini adalah shear out maupun tensile shear out. Jadi ini betul-betul tertarik ya, sehingga ada plat ini langsung tercopot gitu ya. Jadi itu juga terjadi tear out di sini. Nah, di lapangan tentu ini akan harus dihindari, tidak terjadi tear out. Gimana caranya? Gimana caranya itu? Baut ini jangan sampai terlalu dekat ke sini, tapi paling tidak ya jauhnya itu 1,5 kali diameter bautnya. Jadi kalau diameter bautnya 10 mili, maka jarak dari ujung plat itu ya kira-kira 1,5 tambahannya, itu 15 mili ya. Nah, sehingga tear out baik secara geser maupun tensil itu tidak terjadi. Ya, demikian mode of failure dari berbagai macam plat ataupun baut rivet yang terjadi akibat beban geser. Sekarang kita akan lihat satu contoh untuk memudahkan kita memahami persoalan ini. Namun sebelumnya, teman-teman sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa maupun praktisi yang mengambil mata kuliah atau sedang mempelajari sambungan baut Moore untuk satu konstruksi, khususnya konstruksi mesin. Baik, kita lihat contoh 86 ini seperti pada layar. Nah, contoh 86 di sini kita lihat ada dua buah plat juga. Ya, katakan ini plat 1 dan ini plat 2. Plat ini akan disambung. Bagaimana nyambungnya? Dengan menggunakan plat yang 3 dan 4. Jadi ini sambungan disebut dengan butt splice ya. Jadi sambungan butt ini atau dijepit, diklem dengan plat 3 dan 4. Kemudian kedua plat 3, 4 dan 1, 2 ini diikat dengan baut. Ini bautnya 3/4 inch 16 UNFSAE grade 5 yang sifat-sifat dari bautnya itu kita harus bisa lihat di sini. Di tabel 89 ini. Jadi grade 5-nya ini masuk kategori 3/4 diameter, maka kita tahu proof strength-nya 85 PSI dan yield strength-nya 92 kPSI. Apa itu proof strength dan yield strength dalam memahami masalah material baut? Mungkin kita bisa lihat pada diagram ini. Apabila baut ya, katakan ini batang baut, diberikan gaya P, ditarik ya, ini akan memanjang bertambah panjang. Nah, apabila dilepas dan kembali kepada keadaan semula, maka itulah dia proof strength ya, proof strength ya. Dia paling dekat dengan titik elastik. Kemudian apabila terjadi perubahan plastik di sini sudah agak melengkung, kita lihat ya, maka itu disebut dengan yield strength. Pada baut kita tidak pada baut yang bahannya
dari ductile material seperti baja, aluminium ya semacamnya. Yang kita gunakan adalah yield tensile strength, bukan ultimate tensile strength seperti itu. Walaupun kita tahu ini ya double karena ini kan hasil riset. Nah, ini data tentang baut. Bagaimana dengan data dari plat? Platnya itu kan 1/4. Jadi di sini incinya itu untuk tebal itu 1 inci dan lebarnya adalah 4 inci. Itu tebal platnya. Sedangkan butt splice-nya itu seperti pada gambar di sini 0,5 inci ya, 0,5 inci tebalnya. Tapi kalau platnya tadi, plat 2 dan 1 itu 1 inci. Jadi beda tebal ya. Eh, Apalagi ya. Nah, kita ingin tahu karena ini 10, sorry. Karena ini bahannya adalah 10 eh, cold roll steel bar 1018, maka kita lihat pada tabel untuk 1018 berarti yang ini maka dia sebenarnya bukan cold roll, tapi yang ada di sini adalah cold round. Biasanya di roll itu kalau roll itu untuk hot ya. Nah, tapi cold round di sini kita ambil 64 untuk tensile strength-nya dan yield strength-nya itu 54 kilopound per square inch. Sorry, ini buku ini masih dalam satuan US Customary Unit, tapi pemahamannya yang penting saya kira tidak begitu masalah dengan satuan, kita masih bisa konversi. Baik, semua sudah kita dapat. Kalau begitu, eh, ayo kita menggunakan data-data ini ya, data-data yang ada di sini untuk menghitung apa yang dihitung di sini. Diminta kita untuk mengestimate ya, kita diminta untuk mengestimate uh, static load F that can be carried if the boat lose preload. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung gaya F. Gayanya tentu ini masih batas statik ya. Nah, tadi kita udah dapat yield strength-nya 54 dan ultimate tensile strength-nya 64 dan untuk plat ya. Sedangkan untuk baut proof strength-nya 85 dan yield strength-nya 92 serta SUP-nya 120 kPSI. Baik, untuk menghitung ini maka kita akan melihat satu persatu. Ya, kita break dulu. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan menghitung berapa besar gaya statik yang bisa diterima oleh sambungan. Gaya statik apa? Gaya statik dari F ini. Ini F. Berapa besar gaya statik yang bisa diterima oleh sambungan. Nah, kembali sebentar saya hapus dulu biar memudahkan kita. Nah, baik. Jadi
kita ingin menghitung berapa besar gaya statik ya yang terjadi pada plat dan baut ini sehingga terjadi supaya tidak terjadi kegagalan. Atau kita perlu check up terjadi kegagalan atau tidak. Nah, tadi kita udah mengumpulkan data-data masing-masing pada plat, ya pada member dalam hal ini plat, kemudian pada baut, ya pada baut. Jadi di sini ada members dan balls. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah plat yang tadi katakan ini plat 1, ini plat 2 yang akan disambung. Kemudian ini plat 3 dan ini adalah apa? Dan plat 4 ini adalah dua plat untuk mengikat 1, 2 ini yang disebut dengan butt splice, ya. Kemudian plat 1, 3 dan 4 ini diikat oleh baut ini dan demikian juga sebaliknya. Tapi kalau kita lihat dari atas, dia ada dua baut di sini, satu A, B, dan sebelah sana ada C, ya, ada CD. Nah, kalau gaya F ini saya berikan, maka masing-masing baut di sini akan menerima gaya F ini. Jadi kalau begitu, masing-masing yang terjadi pada baut itu adalah F/2 atau setengah daripada F. Dianggap sambungannya kaku gitu ya. Demikian juga yang C dan D. Nah, seperti itu. Itu dulu kita pahami bersama. Nah, jadi dalam hitungannya maka pertama kita ingin cek bearing in bolt. Jadi bearing ini penting ya karena kalau terjadi pengkerutan pada bolt ya kan, apakah pengkerutannya itu di sini misalnya di sini pada plat atau boltnya itu yang langsung peot ya, ini bisa membahayakan sambungan. Nah, itu kita cek bearing stress yang terjadi. Bagaimana caranya? Tadi kita udah dapat rumus bahwa sigma sama dengan F kali T kali D. Ya, itu yang timbul. Kenapa angka 2 ya? Karena masing-masing baut menerima 2. Nah, berapa besar T-nya? T-nya tadi tebalnya 1, ya kan? Dan D, diameternya atau diameter batang bautnya tadi kan kita udah dapat 3/4 ya dari soal. Jadi 3/4 inch dan tebalnya itu adalah 1 inci. Baik, saya kira dari kita udah pahami soal ini terjadi 1 inci ini adalah tebal daripada plat yang akan disambung. 0,5 inci adalah tebal daripada plat penyambungnya, ya kan? Butt splice-nya gitu. Atau penjepitnya sebelum diikat oleh baut. Nah, jadi tegangan yang timbul itu F/2 kali TD. Nah, di sini kita menggunakan teori kegagalan statik. Nah, jadi dalam hal ini kita menggunakan MSST. Apa itu MSST? Maximum Shear Stress Theory. Nah, yield strength-nya berapa dibagi dengan faktor keamanan. Faktor keamanan ini ND atau SF. Kalau saya sering tulis SF, safety factor, maka ini notasinya ND ya, nggak apa-apa. Nah, dari soal ND itu diketahui 1,5.
Nah, dari sini, dari hubungan ini, kita langsung bisa hitung F sama dengan 2TD kali SY per MD, dapat 92 kilopound, atau 92.000 pound. Jadi kalau 1 pound itu sama dengan setengah, setengah kilo, berarti sama dengan 46 kilo, ya. 46 kilogram force gayanya yang bisa diberikan. Apabila lebih dari situ akan terjadi bearing, ya. Jadi nggak boleh lebih dari 92 ini. Dengan mengambil faktor keamanan 1,5. Nah, saya kira sudah paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom komentar. Kemudian kita harus cek juga bearing di member. Tadi kan kemungkinan yang terjadi tadi kan bearing di baut, ya, bearing di baut sini dan bearing di member. Nah, untuk bearing di member ini saya merahin, ya. Ya, ini bisa terjadi di sini gitu. Nah, jadi untuk menghitungnya gimana? Untuk menghitungnya rumusnya sama 2 kali TB. Kenapa 2? Karena masing-masing menerima 2 gaya. Nah, yang membedakannya adalah D-nya sama ya. Yang membedakannya adalah D-nya. D-nya itu di sini 3/4 juga. Tidak, sorry. Yang dipakai tetap 3/4. Itu yang mau saya katakan. Jadi, yang di atas tadi 3/4, ini yang di bawahnya 3/4. Kenapa 3/4? Karena diameternya sama, yaitu diameter daripada baut itu 3/4 inch, ya, 3/4 inch. Baik, jadi bearing of the members berapa? Menggunakan rumus ini tetap dengan menggunakan maksimum shear stress theory seperti tadi, dengan mengambil ND sama dengan 1,5, safety factor 1,5, maka F-nya 54 kilopound. Jadi untuk terjadinya bearing pada plat cukup dengan gaya 54 kilopound, atau sama dengan 25-27 kilogram saja itu akan terjadi bearing pada plat. Jadi ini harus hati-hati juga dalam mendesain, ya. Tebal platnya tadi 1 inci, ya, 1 inci. Jadi ini akan terjadi, bearing pada plat ini akan terjadi jika bebannya pada pembebanan 20, kira-kira dalam kilogramnya itu 54, 27, ya, 27 kilogram. Apabila lebih besar dari itu akan terjadi bearing. Nah, kemudian berikutnya yang menarik juga adalah bagaimana kalau kita pertimbangkan terjadinya tegangan geser pada baut, ya. Dengan geser pada baut, ya, if the bolt thread do not extend into the shear plane for 4 shank, ya. Ini kalau ulirnya, ya, ulirnya itu tidak, maksudnya gini nih. Jadi kalau baut kita tahu ini ada kepala baut, ada batang, kemudian ada ulir, ya kan? Ada ulir. Nah, ini kalau ada plat yang kita ingin sambung, nah seperti ini. Ini plat yang kedua, ini plat yang ke-1. Plat 1 ini, plat 2 ini, plat 2 ini. Kalau keadaan seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ulir itu berada di dalam plat. Ulirnya itu berada di dalam plat. Jadi bisa jadi
ulir itu sampai ke, sorry, ini mode shear-nya di luar daripada ulir. Ini saya beri warna lain. Ya, kenapa keluar? Jadi kalau panjang batang baut yang berulir itu LT atau T itu thread ya atau ulir, maka panjang ulirnya itu dari sini ke sini LT. Nah, setelah dipasang platnya, ternyata tidak sampai ke melewati lubang ini. Artinya apa? Artinya bahwa uh, ulirnya itu tidak terpotong. Kemana nanti hubungannya? Kalau dia masuk ke sini, kalau dia masuk ke sini, apa yang terjadi? Nah, katakan ulirnya sampai ke sini, apa yang terjadi? Berarti geseran ini atau kegagalan geser ini terjadi pada daerah yang berulir. Apa bedanya? Kalau terjadi pada daerah yang berulir, kita harus mengambil luas penampang yang berulir, ya. Tapi kalau keadaan di mana ini tidak ada ulirnya, ya, mengenai sini nggak ada ulirnya, maka kita tinggal mengambil luas penampang potongan baut. Jadi dalam hal ini V per 4 kali D kuadrat. Kalau ini kita harus lihat tabel. Berapa harganya. AT untuk diameter sekian. Di tabelnya ada di buku teks. Ya, seperti itu kira-kira penjelasannya. Jadi untuk shear of bolt, maka kita lihat di sini ada V per 4 VD F per 4 ya. Kenapa 4? Karena kalau kita lihat di sini, nah kita lihat di sini ada 4 baut yang bekerja pada plat. Jadi masing-masing uh, baut itu dibagi akan mengalami tarikan sebesar F per 4 ya, F per 4. TD-nya berapa? Ya, berapa tebal plat dikalikan dengan diameter. Tentu yang T-nya di sini tadi kita udah ambil 1 dan D-nya 3 per 4 ya, tidak berubah. Menggunakan maksimum shear stress theory sekali lagi, maka ini ya, menggunakan uh, shear stress theory atau distortion energy theory. Jadi sepertinya ini adalah distortion energy theory DTE ya. Karena kita bisa memilih ya, kita bisa memilih shear stress theory atau distortion energy theory untuk material yang ductile. Jadi F per 4 ya, pada masing-masing baut bekerja F per 4 dibagi dengan luas penampangnya, itu VD kuadrat pangkat 4. Kenapa bisa kita ambil VD kuadrat pangkat 4? Tadi sudah saya jelaskan, karena ulirnya tidak jatuh di sini, tetapi di luar mode area ya. Nah, jadi kalau saya gambar lagi, ini batang baut, ini plat, ini plat, ini plat, ini plat. Saya gambar lagi nggak apa-apa. Plat 1, plat 2. Oke. Katakan ini mur, sini mur, murnya, ini baut ini. Oke. Berarti ulir itu berada di sini. Nah, berada di luar daripada mode shear-nya. Sehingga dia
A yang kita hitung adalah A yang ini. Tapi kalau tadi saya katakan kalau LT-nya atau panjang yang bagian yang berulir sampai ke sini, kegagalannya di sini, maka kita harus pakai tabel untuk mencari AT ya. Saya kira cukup jelas. Kenapa 0,57? Lihat nanti di theory of failure, static failure di bagian ke-6. Nah, kita hitung F ya dari persamaan ini. Kita dapatkan 62 kilo. Nah, atau sama dengan 31,2 kilogram. Lebih besar daripada terjadi dari stres pada plat. Nah, di sini kita sudah dapat besar F akibat tegangan geser baut ya. Baut. Kemudian, if the ball thread extend into a shear plane, nah seperti ini tadi saya katakan, dia sampai ke sini, extendnya ini saya hapus. Jadi ini sekarang saya buat ulirnya sampai ke sini. Sampai ke sini. Apa yang terjadi? Maka kita harus menghitung ulirnya, AT-nya. Jadi bukan menghitung ya, memilih karena ini udah diteliti. Jadi kita tinggal mengambil dari tabel saja. Nah, jadi if the ball thread extend into a shear plane, maka yang kita gunakan itu adalah AR ya, istilahnya AR. AR ya. Nah, AR ini setelah dilihat dari apa? Dari tabel ya, AR itu 0,351 ini. Ya, 0,351 satuannya inci square. Nah, dikalikan dengan SY, SY-nya itu tadi kita udah dapatkan SY-nya dari soal tadi ya, kita sudah dapatkan SY-nya untuk baut. Sorry. SY-nya di sini kita udah dapat ya 54. Tapi SI maka maka kita bisa hitung F sama dengan 49,7 kilogram ya. Ini kalau ulirnya sampai kepada bidang geser. Baik, sekarang kalau pada bidang geser ini ya 93,3 kilogram, jadi lebih besar ya, lebih besar. Nah, bagaimana dengan tensile yield of members across both hole? Ya, jadi bagaimana dengan plat yang tadi diikat, ya, ini platnya kan diikat, lalu ada plat yang lain di sini tadi. Ini diberikan beban, ini diberikan beban ke sana. Nah, karena diikat, maka apa yang terjadi? Bisa saja ini akan gagal. Jadi kegagalan ini adalah luas penampang, gaya F dibagi dengan luas penampang dari, kita harus lihat tebalnya ya. Jadi kita harus lihat tebalnya. Jadi seperti ini kira-kira. Ini diameter bautnya ya. D, jadi 2D ya, 2D
eh, tadinya 3/4 ya, dikalikan dengan tebal platnya itu tadi berapa ya? Tebal platnya 1 ya, jadi 2 kali 3/4 kali 1. Nah, sedangkan lebar plat itu 4 ya, 4. 4. Jadi atau luas penampangnya 4 kali T, 4 kali 1. Berarti kita bisa menggunakan ini. Jadi 4 kurang 2 kali 3/4 kali T. Itulah luas penampang dari apa? Dari plat. Nah, kali S yield yang pada member. Pada member itu karena bahannya tadi dari IC 118 ya, CD itu 54 kPSI ya, dengan mengambil faktor keamanan 1,5, maka kita bisa menghitung gaya yang terjadi dengan perhitungan tensil yielding ya, atau dengan tarik itu sama dengan 90 kilopound. Nah, berapa besar tegangannya? Tentu kita bisa memasukkan ke rumus dasar kembali. Sigma sama dengan F per A, sigma sama dengan F per AS tadi ya, dan seterusnya. Next, on the basis of bolt shear, apabila terjadi geseran pada baut, jadi seperti yang terlihat pada gambar ini, baut ini terjadi geseran. Kenapa terjadi geseran? Karena plat ini koyak ya, ini tear out, ini koyak langsung ya. The limiting value of the force is 49.7. Jadi yang paling rendah itu 49,7 kip ya, kalau kita hitung tadi ya. Ini dia 49,7 kip, assuming the thread extend into a shear plane. Jadi dengan mengasumsikan bahwa ulir itu memanjang sampai ke dalam bidang geser. Jadi LT-nya itu masuk ke bidang geser. However, it would be poorly designed to allow the thread to extend into a shear plane. Jadi ini termasuk desain yang poor ya. Ini termasuk desain yang kurang baik ya. Oleh karena itu biasanya itu supaya itu tidak terjadi, maka ditambah ya ke dalam itu pada posisi 1,5 kali diameter dari baut ya, begitu. So, assuming a good design based on bolt shear, the limiting value of the force is 62.5 kip. Okay, untuk bolt. For the members, the bearing stress limit the load to 54 kip. Jadi boltnya limiting gaya untuk baut itu kira-kira 62,5 kilopound, dan pada plat itu 54 kilopound. Itu beban yang aman yang bisa dipakai ya di dalam desain ini. Jadi di sini terlihat bahwa kita tidak diminta untuk membuat tegangan kombinasi, tetapi kita lihat saja mana yang F yang paling maksimum dan minimum, lalu kita pilih ya mana yang paling tepat masing-masing untuk plat dan baut.
Jadi kira-kira demikian untuk kesimpulannya. Dalam perhitungan baut yang harus diperhatikan ya, sambungan baut mur maupun sambungan rivet yang harus diperhatikan adalah yang pertama kita harus lihat kembali sekali lagi disturbannya. Disturbannya itu di sini F, tapi F-nya bisa tarik, bisa geser. Nah, tegangan yang terjadi atau respon di sini, ya, apakah sigma, tegangan tarik, atau tegangan geser. Ini silakan dieksplor lagi. Mana dari contoh soal tadi, mana tegangan tarik, mana tegangan geser, mana tensil, mana shear stress. Lalu yang paling penting di sini yang adalah karakteristik yang kita harus tahu. Karakteristik dari material sambungan. Jadi kalau disturbance tadi, kalau saya simpulkan ya, ini saya simpulkan, baik ini baut atau kling lah ya, ini F, ya. F ini, ke biru ya, F ini, inilah F, ya. Ini bayangkan kalau dua baut ke sana ya, ada dua ke sana, maka di sini jangan lupa seperdua ya, seperdua F-nya. Ini karena satu, jadi F-nya satu. Jadi ini adalah disturbance, gaya luar yang diberikan. Lalu dia akan merespon, maka plat dan baut ini akan merespon. Ya, akibat gaya F, plat dan baut merespon. Responnya apa? Dalam bentuk tegangan tarik maupun tegangan geser. Nah, untuk mendesain, mencari P tadi, mencari diameter, maka kita harus tahu karakteristik dari material. Untuk mengetahui karakteristik material, kita diminta untuk paham apa itu ultimate tensile strength, apa itu yield strength, kalau pada baut apa itu proof strength. Nah, pahami ini untuk apa? Untuk kita bisa nanti membuat analisa apakah dengan diameter yang kita peroleh itu sudah cukup kuat sambungannya atau tidak. Demikian durasinya agak lama karena ini kuliah. Saya harap para mahasiswa dapat menyimak dari awal sampai akhir dan membuat catatan-catatan. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silakan di direct message langsung ke HP saya atau ke grup WA atau langsung ketik komen di dalam channel YouTube saya ini. Demikian saja. Sehat-sehat kita semuanya. Tetap semangat. Semangat untuk belajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.